Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum memulai persidangan, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah dan berdoa demi kelancaran sidang pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriah, sidang Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perkara cerai gugat nomor 97-PDT-PA-2024-PA-ML dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera pengganti silakan memanggil para pihak. Kepada para pihak, Sri Fandini binti Adri Jalus melawan Al-Amirul Akbar bin Safrizal, silakan memasuki ruang sidang. Penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Tergugat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas dari para pihak. Penggugat, nama Sri Fandini binti Andri Jalus, NIK 1301025608910001. Tempat dan tanggal lahir, Kota Kacik, 16 Agustus 1991. Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kota Kacik, Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Apakah identitasnya benar? Benar, Yang Mulia. Bisa diperlihatkan kartu identitasnya ke depan? Saya, Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Tergugat, nama Al-Amirul Akbar bin Syafrizal, NIK 1376022606810001. Tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 26 Juni 1981. Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 73 Kotodi Baru, RT 001, RW 001, Kelurahan 3 Kotodi Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Apakah identitasnya benar? Benar, Yang Mulia. Bisa diperlihatkan kartu identitasnya ke depan? Apa, Yang Mulia? Silakan duduk kembali. Kami dari Majelis
serta berpikir untuk tidak bercerai. Apalagi penggugat dan tergugat sudah membina rumah tangga sejak tahun 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Jadi, sangat disayangkan rumah tangga yang sudah dibina sejak tahun 2011 ini berakhir dengan perceraian. Ada tambahan Hakim Anggota 1? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Perlu kami ingatkan kepada penggugat dan tergugat, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah itu adalah perbuatan talak. Oleh sebab itu, talak ini merupakan solusi terakhir kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai. Ibarat pepatah, kalau ada tikus di dalam lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang ditangkap lalu dikeluarkan. Artinya apa? Kalau ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, jangan rumah tangganya yang diakhiri, tapi masalahnya yang harus diselesaikan. Silakan pertimbangkan kembali penggugat dan tergugat. Terima kasih Ketua Majelis. Sidang saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Terima kasih Hakim Anggota 1. Hakim Anggota 2, ada tambahan? Silakan. Penggugat, tergugat. Apabila penggugat dan tergugat bercerai, maka akan berdampak terhadap psikologis dan tumbuh kembang anak. Kami yakin anak-anak penggugat dan tergugat ingin kedua orang tuanya bersatu. Penggugat mungkin bisa menikah kembali dengan laki-laki lain setelah bercerai. Bagi penggugat, laki-laki itu adalah suami, tapi bagi anak, laki-laki itu adalah ayah tiri. Begitu juga sebaliknya dengan tergugat. Tergugat mungkin bisa menikah lagi dengan perempuan lain setelah bercerai, dan bagi tergugat, perempuan itu adalah istri. Namun bagi anak, perempuan itu adalah ibu tiri. Sehingga kami menyarankan agar penggugat dan tergugat merenungkan kembali hal ini. Terima kasih kepada Ketua Majelis. Sidang saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Dari nasihat yang diberikan oleh majelis hakim tadi, penggugat apakah berubah pikiran untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat? Tidak yang mulia, saya tetap dengan gugatan saya. Tergugat, Saya ingin tetap mempertahankan pandangan saya. yang mulia. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikat baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beriktikat baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non-hakim. Jika memilih mediator non-hakim, maka biaya ditanggung para pihak. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian dan nanti akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silakan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi. Bagaimana penggugat? Apakah bisa dipahami? Paham yang mulia. Tergugat? Paham yang mulia. Penggugat silakan maju ke depan untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Silakan duduk kembali. Tergugat silakan ke depan untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Silakan duduk kembali.
tahapan proses mediasi, penggugat dan tergugat akan dibantu oleh seorang mediator. Ada namanya mediator hakim dan ada mediator non hakim. Di Pengadilan Agama Muara Labu itu ada mediator hakim yang pada hari ini itu ada Bapak Zaki Aldi Makarim SHMH dan juga Bapak Arlis SHMH. Penggugat, apakah ingin memilih mediator sendiri atau dipilih oleh majelis hakim? Memilih sendiri yang mulia. Siapa yang sudah dipilih? Bapak Zaki Aldi Makarim yang mulia. Tergugat, apakah ingin memilih mediator sendiri atau dipilih oleh majelis hakim? Memilih sendiri yang mulia. Siapa yang saudara pilih? Bapak Zaki Aldi Makarim. Baik, karena penggugat dan tergugat memilih Bapak Zaki Aldi Makarim SHMH sebagai mediator, maka kami akan membacakan salinan Karena penggugat sudah memilih Bapak Zaki Aldi Makarim SHMH sebagai mediator, maka kami akan membacakan penetapan mediasi dan penunjukan mediator. Silakan didengarkan. Penetapan nomor 97-PDT-G/2024-PA-ML. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labu membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labu nomor 97-PDT-G/2024-PA-ML tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan Majelis Hakim. Membaca penetapan Ketua Majelis nomor 97-PDT-G/2024-PA-ML tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang. Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labu dengan register nomor 97-PDT-G/2024-PA-ML tanggal 1 Februari 2024 dalam perkara cerai gugat antara Sri Pandini binti Andri Jalus sebagai penggugat lawan Al-Amirul Akbar bin Syafrizal sebagai tergugat. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBG Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi. Menimbang bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar pada daftar mediator di Pengadilan Agama Muara Labu. Menimbang bahwa para pihak sepakat untuk memilih Zaki Aldi Makarim SHMH sebagai mediator. Menimbang bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini. Memperhatikan ketentuan pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan ketentuan lain yang berkaitan. Menetapkan 1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara nomor 97-PDT-G/2024-PA-ML untuk menempuh mediasi. 2. Menunjuk Zaki Aldi Makarim SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 97-PDT-G/2024-PA-ML. 3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim. Ditetapkan di Muara Labu pada tanggal 12 Februari 2024. Ketua Majelis Fitri Rahmadani SHMH. Penggugat, apa dapat dipahami? Tergugat? Kepada panitera pengganti agar menyampaikan salinan
Maaf, saya ulangi. Kepada panitera pengganti agar menyampaikan salinan penetapan mediasi dan penunjukan mediator kepada mediator yang telah ditunjuk. Kepada penggugat dan tergugat, harap agar menemui, maaf saya ulangi, kepada penggugat dan tergugat agar menemui mediator setelah sidang ini ditutup. Guna memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka sidang perkara ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Hijriah, pukul 9 WIB, tempat ruang sidang utama Syekh Maulana Sofi, Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan agenda laporan hasil mediasi. Diberitahukan kepada penggugat dan tergugat agar hadir kembali di persidangan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Penggugat, ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia. Tergugat? Ya. Apabila tidak ada, silakan meninggalkan ruangan sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pada hari ini selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.